Oke teman-teman, balik lagi di T4 Play. Jadi kali ini saya mau bahas seputar rangka motor yang lagi viral, yaitu si rangka ESAF punya Honda. Yang mana Matic Honda sekarang kebanyakan pakai rangka ESAF, kayak macam Honda Beat, Honda Genio, lalu Vario 160 gitu kan, pakai rangka ESAF semua. Yang akhir-akhir ini viral karena ada postingan, kalau nggak salah itu awalnya ada di TikTok, pokoknya yang nge-upload pakai rangka tersebut terus karatan, padahal motor masih dalam kondisi baru dan belum jadul banget motornya gitu. Dan konten tersebut juga diramaikan juga sama yang lain, dan banyak yang upload juga. Kawasaki Yamaha MX motor viral Vario 160 bisa buat ronda dan jual bakso. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ini saya kan mau jalan-jalan nih ke arah Pangandaran. Dan ini masih di daerah Patimuan. Kayaknya ini mau isi bensin dulu deh. Ini soalnya udah mau habis. Nah, ini di sini ada pom bensin, kita isi terlebih dahulu. Biasa, kalau saya ngisi ya pakai Pertamax sih. Oke, ini udah diisi bensinnya. Tadi udah diisi 30.000 pakai Pertamax. Dan ya lumayan full, ini sih buat bolak-balik ke arah Pangandaran, ke rumah saya sih cukup. Nah, jadi langsung aja ya kita masuk ke pembahasan utamanya. Untuk kali ini saya mau bahas rangka ESAF ya kan, seperti yang saya janjikan tadi. Dan ngomong-ngomong rangka ESAF itu kan salah satunya itu dipakai di Honda Beat yang keluaran terbaru ya. Dan kebetulan paman saya itu beli motor Honda Beat juga baru 3 minggu kemarin. Dan kalau kalian lihat video saya sebelumnya yang ngulas seputar Honda Beat 2023 yang mana build quality-nya ampas banget ya, seperti itulah adanya gitu. Kalian lihat nih di bagian nih, di bagian sebelah boxnya nih nggak rapat tuh, padahal ini motor baru loh, baru beberapa minggu, dan juga kilometernya juga masih hanya 400 kilometeran. Bodinya juga tipis banget sih, khas motor Honda. Nih kalau nggak percaya, kilometernya itu baru di 481 tuh. Padahal itu kan baru 500 km tapi udah ada problem ya. Dan saya bikin video itu juga waktu sebelum saya kena konten-konten viral yang soal rangka ESAF itu loh. Dan memang Honda Beat yang sekarang itu build quality-nya bener-bener ampas banget, seriusan dah. Nggak kayak Honda Beat yang FI yang pertama ataupun Honda Beat yang karbu, itu kan mantep banget tuh. Bodinya tebal, rangkanya juga tebal banget, pokoknya gacor lah. Nah, kebetulan kan sekarang viral karena rangkanya yang kropos. Dan yang paling ngeselin itu ya klarifikasi yang dari Honda gitu. Yang pertama itu yang pakai mamas yang pakai apa, baju hitam, terus pakai kacamata hitam dan juga masker, lalu pakai topi. Itu yang paling ngeselin sih. Jadi seolah-olah untuk ukuran brand ataupun pabrikan segede Honda itu bikin klarifikasi macam itu malah kayak buat main-main. Intinya jelek banget lah untuk image sebuah brand sekelas Honda gitu. Dan apalagi diperparah waktu dari AHM-nya sendiri ngundang blogger dan media kalau nggak salah ya kan, ngejelasin bahwa
bercak kuning yang ada di las-lasan di motor Honda yang pakai rangka ESAF itu katanya bukan karat, yang katanya itu silika, yaitu pokoknya proses waktu pengelasan gitulah ya. Itu partikelnya akan nempel di frame, nempel di frame ini. Ya tadi gitu ya, nempel sama proses. Tetapi karena ada silikat tadi ada yang ini, dan sifatnya sebagai insulator, dan silikat itu juga mencegah oksidasi. Jadi sebenarnya ini bukan rangka frame yang terbuka, tapi ada silikatnya, lapisan silikat. Itu ceritanya. Oke, menurut saya memang benar statement dari AHM itu, memang itu bukan karat karena itu namanya silika. Kalau silika, kalau setahu saya gitu kan harus dibersihkan terlebih dahulu setelah saat proses pengelasan. Habis itu baru dicat, karena yang namanya silika kalau habis ngelas gitu nggak dibersihkan, lalu nanti langsung ditimpa cat, itu malah bakal bikin catnya itu nggak nempel, karena bisa jadi nanti dari silika tersebut itu terkelupas. Nah kalau terkelupas kan otomatis nanti bikin catnya terkelupas. Catnya terkelupas itu kan bikin rangkanya itu nggak terlindungi cat. Nah nanti dari situlah timbul karat dan yang bikin kropos. Nah menurut saya klarifikasi ataupun statement dari AHM menurut saya malah blunder banget, seriusan. Nggak tahu tuh kok sekelas Honda kok nggak mikir sampai situ gitu, malah effort banget ngundang blogger dan influencer gitu, yang mana pada centang biru ya kalian tahu sendiri lah, sekelas Iwak Bakaran dan dim itulah ya. Saya nggak berani sebut lah, takutnya saya nanti dihujat sama fansnya ya kan. Tapi kalian pasti maksud lah kalau kalian buka Facebook ataupun gabung di grup hujat otomotif gitu kan. Dan yang uniknya ada akun di Instagram bilang katanya yang namanya motor kalau nggak dirawat meskipun kayak Harley Davidson itu bisa bikin perkarat gitu loh. Aduh, jangan. Yang saya herankan itu sejak kapan beli motor itu harus ngerawat rangka gitu loh. Padahal ya yang namanya beli motor itu, rangka itu yang bener-bener less maintenance. Rangka itu yang harus wajib kuat selain kaki-kaki gitu, karena kan itu menyangkut tentang keselamatan ataupun safety. Dan yang paling saya nggak suka dari influencer besar tersebut ya seolah-olah kayak ya gimana ya, bukan membela sih, tapi lebih ke ngasih panggung buat Honda gitu, buat ngejelasin sesuatu yang sebenarnya nggak jelas dan nggak clear. Yang agak bagus itu punya otomotif.net ataupun .tv itu yang di YouTube ya, yang bincang-bincang sama tukang las rangka motor gitu. Intinya ya kalau motor-motor sekarang itu rangkanya tipis, dan ada orang yang ngukur juga. Kalau nggak salah di konten itu deh, pokoknya Honda Beat yang lama kayak macam Beat Carbo itu rangkanya tebel cuy, sekitar 3 mm-an atau 4 mm. Nah yang punya ESAF itu 1 mm pun itu udah sama lapisan setnya gitu loh, bener-bener ampas banget serius. Sebenarnya tujuannya sih bagus memang buat ngejar power to weight ratio-nya biar lebih ringan, dan juga otomatis nanti bisa bikin BPM-nya lebih irit. Karena memang saya harus akui dan harus jujur, motor Beat yang pakai rangka ESAF itu ringan banget, serius. Kalau kalian mencobanya dibuat standar 2 gitu ya, ataupun buat nikung-nikung, wah bener-bener serius enak, ringan banget, serius, aku nggak bohong. Ini bener-bener poin positifnya ada di situ, tapi poin negatifnya ya ada di durability-nya yang patut dipertanyakan. Karena secara teori kalau bahannya sama tapi ketebalannya berbeda, itu kan otomatis durability-nya juga berbeda. Kecuali memang kalau tipis
tapi pakai rangka macam karbon gitu kayak yang di MotoGP atau aluminium. Nah, itu masuk akal kenapa ringan tapi tetap kuat dan tipis kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin motor produksi massal pakai rangka tersebut. Orang pasti itu, saya berani jamin yang punya Honda yang rangka ESAF pasti untuk secara kualitas bahannya sih nggak beda jauh sama yang lama. Tapi kan kalau yang lama, apalagi beat yang karbu itu kan keren, tebel banget, nggak pernah ada kasus yang maksudnya karatan kropos gitu loh. Kalau berkarat udah lama sih menurut saya wajar ya. Nah, yang jadi masalah kan yang rangka-rangka ESAF itu banyak yang baru dipakai sekitar 1 tahun, beberapa bulan gitu udah berkarat. Nah, yang jadi masalah itu kayak dari pihak KHM itu nggak mau mengakui kesalahan dan juga nggak mau ngasih kompensasi sampai saat video ini dibuat loh ya. Kayaknya sih nggak bakal ada recall karena untuk motor yang pakai rangka ESAF kalau nggak salah itu udah ada sekitar 10 juta unitan gitu deh. Kalau dulu zaman R25 atau MT25 yang generasi pertama kan pernah ada kasus di pompa olinya kalau nggak salah ya kan, jelek itu. Nah, tapi saya sukanya itu Yamaha ngasih kompensasi beneran dengan merecall motor-motor tersebut gitu. Jadi intinya tanggung jawab lah dan juga gratis. Saya yang takutnya itu kayak brand Honda itu jadi terancam jelek itu, yang disebabkan oleh AHM nih, yang mana itu kan yang megang Honda di Indonesia. Jadi ya menurutku kalau teman-teman yang udah terlanjur beli motor Beat ataupun Honda Genio itu ya menurut saya benar-benar dirawat, dan juga sebagai langkah antisipasi sih harus wajib berani ribet gitu, dibongkar bodinya semua lalu nanti semprotin cairan anti karat. Ya mau nggak mau sih, soalnya memang ini bukan kayak cuman kayak kompetitor kayak Yamaha yang pengen jatuhin Honda, karena memang pada dasarnya rangkanya memang jelek, serius. Zaman dulu kan nggak pernah ada tuh kayak Beat ada yang rangka kropos lah dan sebagainya. Jadi ya kalau yang udah terlanjur beli ya mau nggak mau ya, kalau nggak dijual motornya ya dirawat bener-bener. Cuman yang saya paling kesel kan karena itu loh, orang-orang yang denial bahwa kalau rangkanya karat itu katanya tergantung perawatan lah dan bla 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 bla. Nah, padahal kan sejak kapan gitu beli motor harus ngerawat rangka. Tapi memang patut dinantikan langkah Honda apa yang akan diambil ya untuk besok-besok ini, karena yang paling nyebelin dari AHM-nya malah bukannya ngasih mungkin servis gratis ataupun ya pengecekan secara gratis, tapi malah bikin klarifikasi nggak jelas kayak gitu, ngundang-undang influencer ataupun media. Alah, jangan. Menurut saya sebagai konsumen ini nggak puas ya. Untung memang saya sekarang ini udah nggak pernah beli motor Honda sih. Kalaupun mau ya beli Honda yang agak lebih lama kayak Supra X125 yang karbu ataupun Beat karbu, itu masih cakep banget lah. Dan kalaupun Honda berani recall, ini benar-benar bakal jadi kasus recall terbesar yang ada di sejarah permotoran Indonesia sih menurut saya. Kita coba nantikan aja nanti. Ya meskipun sebenarnya kalau mau kita fair ya, hampir semua pabrikan itu melakukan downgrade. Contohnya nih motor saya lah, gak usah jauh-jauh lah ya, kita ngobrolin merek lain.
ketimbang Jupiter Z burung hantu ataupun Jupiter Z lama, motor ini itu jelas jauh dari masalah build quality-nya. Dari segi body itu ini lebih tipis, meskipun memang kalau secara kompetitor yang lain ini masih lebih bagus. Dan dari segitiganya ataupun segitiga komstirnya itu ya, kalau punya Jupiter Z1 itu tengahnya itu kopong, kalau nggak solid, nggak setebal punya Jupiter Z yang lama, yang mana mungkin itu salah satu indikasi kenapa motor Jupiter Z1 itu komstirnya itu gampang kena gitu loh, gampang kendor. Cuman ya untuk masalah rangka motor saya sih aman. Kemarin pas turun mesin itu kan masih aman sih, dan juga rangkanya tebel, nggak ada apa ya karat yang sampai kropos. Memang sih udah agak sedikit berkarat tipis lah, karena wajar yang namanya pemakaian udah 11 tahun ya kan. Nah ini udah sampai gerbang di Pangandaran, tapi nggak lewat sana karena lewat situ itu bayar, atau karena satu motor itu 20.000 sih. Jadi gimana ya untuk pembahasan rangka SAF ini, kesimpulannya sih yang pasti Honda itu benar-benar blunder. Dari yang bikin rangka dengan bahan yang tipis, lalu bahannya yang mungkin kurang baik gitu ya, lalu bikin klarifikasinya nggak jelas, dan juga ngundang para media dan nggak bikin solusi yang tepat. Menurut saya ini benar-benar blunder. Kalau nggak salah kemarin juga ada yang ngecek saham AHM itu juga turun gara-gara kasus ini. Jadi ya kesimpulannya, kalau memang kalian sudah terlanjur beli yang pakai rangka SAF gitu, selain Vario 125 loh ya, atau 150 gitu kan, nggak pakai SAF tuh aman lah. Ya kalian lah coba dirawat bener-bener, dan juga untuk saat ini mending kalian coba dicek lah. Dibongkar sendiri kan gampang tuh, kayak motor Beat ya kan, gampang dicek, coba udah ada karatnya apa belum. Kalau udah ada timbul-timbul percak karat ya dibersihin dulu lah, lalu disemprot pakai anti karat biar sedikit mengurangi resiko kroposnya kayak gitu. Oke ya, sekian ya video dari saya. Jadi kalau ada salah kata ataupun ada yang kurang, silahkan kalian tambahin aja di bawah di komentar ya, ataupun kalian ada saran silahkan kalian komen aja di bawah. Oke ya, sekian video dari saya dan terima kasih.